Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mau menjelaskan materi metodologi penelitian lingkungan, terutama terkait dengan hipotesis dan penelitian. Seperti biasa, boleh baca beberapa referensi yang ada di halaman muka ini, tapi kalian juga bisa buka di referensi-referensi yang lain. Pendekatan ilmiah. Ketika kita melakukan penelitian, pertama kita mengawalinya dengan masalah. Lalu, dengan masalah tersebut, kita coba membuat hipotesis. Setelah kita melakukan hipotesis, kita melakukan penelitian, mengumpulkan data. Dan setelah mengumpulkan data, kita verifikasi datanya. Apakah ada kesesuaian, ada keterkaitan, ataupun hal-hal yang lain. Lalu kita bisa buat kesimpulan. Penelitian adalah pendekatan ilmiah yang lebih sistematik, lebih cermat, dan lebih terencana. Jadi mulai dari masalah dan sampai kesimpulan, kita buat secara sistematis, cermat, dan terencana. Hari ini kita akan bicara soal hipotesis. Apa sih hipotesis? Berdasarkan pendapatnya Prof. Nasution, hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa yang diamati dalam usaha memahaminya. Jadi, pernyataan tentatif. Yang kedua, menurut Gulo, hipo adalah sebelum, tesis adalah pernyataan atau pendapat. Sehingga hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dan pengamatan. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel di dalam persoalan. Jadi, poin pentingnya adalah kita menghubungkan antara teori dan pengamatan. Menurut Narbuko, hipotesis adalah dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kita coba membuat beberapa dugaan dari dua variabel atau lebih, sehingga nanti kita bisa membuat penelitian apakah hubungan-hubungan tersebut benar atau tidak. Menurut Husaini Usman dan kawan-kawan, hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dikemukakan. Dan terakhir, menurut Profesor Ari Kunto, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Jadi hipotesis itu adalah sesuatu yang kita buat sebelum kita melakukan penelitian. Nah, kita bisa merumuskan hipotesis yang pertama dari sumber-sumbernya. Dari manakah sumber-sumber hipotesis? Pertama, dari penelitian sendiri. Yang kedua, dari teori dan konsepsi. Yang ketiga, dari hasil penelitian yang terdahulu. Hasil penelitian terdahulu bisa dari jurnal, proceeding, ataupun tesis, skripsi, dan yang lain-lain. Perumusan hipotesis berguna. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan penelitian agar memfokuskan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi data yang relevan untuk dikumpulkan. Yang ketiga, menunjukkan bentuk desain penelitian. Yang keempat, menjelaskan gejala sosial. Yang kelima, mendapatkan kerangka penyimpulan. Yang keenam, merangsang penelitian lebih lanjut. Jadi, setelah kita mereview penelitian-penelitian berikut sebelumnya, ataupun teori dan konsepsi, kita bisa merangsang diri kita untuk melakukan penelitian apa sih yang kira-kira tepat untuk skripsi ataupun penelitian yang akan kita lakukan. Kriteria hipotesis yang baik. Hipotesis harus bertalian dengan teori tertentu. Jadi, kalau kita membuat sebuah hipotesis harus ada kaitannya dengan teori-teori yang ada. Misalnya contoh, kita ingin melakukan penelitian terkait dengan alat reaktor yang berhubungan dengan filtrasi. Filtrasi adalah upaya kita untuk melakukan menahan padatan-padatan dengan menggunakan filter yang kita miliki. Syaratnya adalah padatannya itu harus lebih besar dibandingkan pori-pori ataupun filter padatannya harus lebih besar dibandingkan pori-pori yang ada. Nah, dari situ kita bisa membuat penelitian kita misalnya membuat filter dengan
pori-pori yang lebih kecil ataupun ketebalan yang lebih besar, lebih tebal. Nah, selanjutnya hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris. Jadi ketika kita melakukan penelitian, ternyata apa yang kita rencanakan, kita simpulkan awal, itu bisa kita buat penelitiannya dan dibuktikan bahwa ternyata datanya itu ada tuh, berkaitan. Yang selanjutnya hipotesis harus bersifat spesifik, ya. Jangan terlalu umum, tapi harus spesifik. Apa sih teori ataupun penelitian yang sebelumnya? Yang selanjutnya sedapat mungkin hipotesis harus dikaitkan dengan teknik atau metode penelitian yang ada untuk mengetesnya. Jadi harus ada metode yang kita lakukan untuk mengetes metode penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat hipotesis dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, hipotesis harus didukung dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Jadi, kalau kita mau buat hipotesis terkait dengan penelitian, pertama, tentukan dulu teori-teori ataupun penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu kita melihat mensarikan kira-kira apa sih variabel-variabel yang berkaitan. Lalu kita rumuskan dalam metode yang ada untuk mengujinya, spesifik sifatnya, bisa mendapatkan data yang empiris. Ciri-ciri hipotesis merupakan hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua, disusun dengan jelas merupakan kalimat deklaratif apabila titik-titik maka titik-titik. Karena titik-titik maka titik-titik. Menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi karena akan digunakan sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan. Maka hipotesis harus berisi sesuatu yang mungkin dapat dijalankan. Mampu menjelaskan kenyataan yang menjadi masalah utama, hipotesis akan berusaha memecahkan suatu masalah atau persoalan melalui hal-hal yang menjadi pokok masalah. Harus dapat diuji dengan data yang ada, hipotesis harus dapat dioperasionalkan dengan menggunakan data yang tersedia. Nah, ketika kita membuat hipotesis, apa sih fungsinya? Yang pertama, menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberi ide untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala yang dipelajari. Jadi, dari hipotesis, kita dapat menyusun kalimat-kalimat di bab 1. Latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan manfaat. Kalau latar belakang, kita bicara terkait dengan tadi teori-teori ataupun penelitian yang sebelumnya. Apa saja sih yang telah dilakukan, lalu kita melihat sebuah masalah, jadi kita kaitkan antara penelitian yang sebelumnya dengan masalah yang ada. Nah, dari situ kita nanti buat per poin berdasarkan tujuannya. Lalu kita kasih batasan masalah. Batasan masalah itu misalnya parameter apa yang kita gunakan, metode apa yang kita lakukan, skalanya seperti apa, dan seterusnya. Manfaat adalah kira-kira kalau kita melakukan penelitian ini manfaatnya apa nih, gitu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.